guys, halo semua, welcome back lagi di channel gue, pastinya di channel The Felix TM. Oke, di video kita kali ini gue bakal membahas suatu hal yang cukup menarik banget buat kalian. Jadi kita bakal langsung saja, tapi sebelum itu jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya biar gue sering-sering upload dan hati gue pastinya semakin tenang coy. Oke, jadi di video kita kali ini gue bakal kembali lagi untuk membahas game Rise of Eros lagi. Dan hari ini gue bakal kasih kalian review dan juga tips build untuk karakter kita yang terbaru lagi. Yang mana di sini kita akan membahas si Psycho Lover Inase. Jadi langsung saja untuk yang pertama di sini gue bakal geser dulu layarnya seperti ini. Jadi dia untuk personanya dan dia ini merupakan persona bertipe support. Jadi langsung saja kita review dulu skillnya, baru nanti kita kasih tips buildnya kayak gimana. Jadi langsung saja untuk yang pertama di sini basic attack-nya dia akan berikan damage bertipe single target dengan total 300 plus 250% berdasarkan attack. Jadi efeknya cuma damage saja. Untuk yang berikutnya kita masuk ke skill spesialnya, di mana dia akan berikan damage bertipe single target dengan total 550 plus 390% berdasarkan attack. Kemudian jika allies kalian itu menahan atau memiliki efek terror love, di sini dia akan meningkatkan turn gauge untuk si Inase dan juga si karakter yang punya efek terror love-nya sebesar 25. Jadi ini efeknya udah cukup nanggung banget. Dan dia bisa ngeboost damage juga sebesar 50% selama satu putaran. Jadi untuk status Terror Love di sini dia akan mengurangi efek HP recovery yang diterima dari allies yang punya efek Terror Love. Cuman dia itu bakal meningkatkan efek resistnya sebesar 30%. Jadi sebenarnya ini efek yang cukup bagus, tapi sayangnya sangat-sangat nanggung banget coy, bener-bener sangat-sangat nanggung ya. Dan dari segi efek peningkatan turn gauge-nya pun juga gak sebesar karakter yang zaman sekarang juga, pastinya yang emang bisa ngasih turn gauge lebih besar. Apalagi nih basic attack-nya nggak ngasilin turn gauge, jadi agak berat juga pastinya buat dia. Ya kalau misalnya ini turn gauge-nya yang naik 50 sih bakal lebih bagus ya. Tapi sayangnya cuma 25, jadi bener-bener sangat nanggung banget coy. Tapi ya udah nggak masalah ya. Kita masuk aja deh langsung ke skill ultimate-nya. Di sini untuk skill ultimate-nya dia akan memberikan efek terror love dan juga beef untuk satu orang target saja guys. Dan ini efeknya berlaku selama 3 putaran. Kemudian dia juga akan mendapatkan beef ya sebesar 3 putaran pastinya. Kemudian di sini untuk yang berikutnya dia juga punya pasif tambahan lagi untuk di skill ultimate-nya. Dimana pasifnya ini jika seandainya teman kalian atau allies kalian itu memiliki efek terror love dan menyerang menggunakan active skill atau active attack ya, dia akan nge-follow up ini si Inase-nya. Tapi yang diserang oleh si Inase itu HP yang tertinggi. Dan untuk damage-nya itu total 390% berdasarkan attack. Untuk damage yang diberikan oleh si Inase ini akan memberikan 100% chance piercing rate, alias damage yang diberikan itu akan bertipe true damage. Lalu damage ini tidak bisa diabaikan, alias dia bakal pasti masuk damage-nya. Kecuali kalau ditahan sama efek shield ataupun efek yang bisa bikin musuh kalian tuh kebal. Nah, itu masih bisa ketahan damage-nya. Tapi yang jelas ini damage-nya nggak bisa diabaikan, alias nggak bisa miss gitu aja coy. Dan untuk damage ini akan ada tambahan lagi damage sebesar 30%. Ini lumayan bagus. Dan juga untuk efeknya akan ke-trigger satu kali aja setiap satu putaran untuk allies yang punya terror love-nya itu berjalan gitu coy. Jadi ya bisa gue bilang ini karakter memang masih lumayan bagus gameplaynya. Tapi memang sangat disayangkan juga karena rata-rata untuk efek yang diberikan memang masih agak kurang sebenarnya untuk sekarang ya. Apalagi dengan keadaan gameplay Colosseum yang lagi ancur-ancuran juga pastinya untuk meta sekarang. Dan menurut gue sih dia ini persaingannya masih agak kurang banget di gameplay Colosseum. Tapi di PvE menurut gue masih lumayan. Cuman jika seandainya ya, dalam tanda kutip nih, kalau ini damage dealer, ini pasti bakal bagus banget guys, sumpah.
Kalau dia ini damage dealer, dia ini bakal bagus banget gameplaynya. Tapi sayang banget nih, dia support coy. Dikarenakan si Inase ini adalah persona bertipe support, otomatis damage yang dihasilkan walaupun gede ya persentasenya, itu biasanya damage yang kita dapatkan bener-bener nggak sesuai dengan ekspektasi kita. Biasanya kayak gitu. Tapi karena ini damage-nya itu true damage ya, dan juga pasti masuk, jadi bener-bener masih ada potensial. Tapi gameplay di Colosseum gue yakin sih agak berantakan juga. Walaupun masih ada potensi, ya tetap aja dia ini kayaknya masih kurang ya untuk di gameplay zaman sekarang. Jadi ya, kita bakal langsung saja review dikit dulu untuk reliknya dia ini, apakah bakal bagus. Untuk reliknya si Inase ini, kalau kita lihat ya, dia itu ngeboost attack, oke. Dan juga untuk skillnya itu akan meningkatkan passive damage-nya sebesar 30%, dan juga akan meningkatkan durasi terror love-nya sebesar 1 putaran. Dan kalau kita cek sampai boost 5, itu cuma ningkatin damage-nya aja, tidak meningkatkan dari durasinya lagi. Oke, berarti ini kita ambil satu copy aja guys untuk reliknya, karena dia ini cuma ningkatin pasif dari damage-nya aja. Dan juga kalau gue lihat ini sebenarnya relik si Inase agak kurang ya gameplaynya kalau dipakai di Colosseum. Karena kalau kalian tahu ya, di Colosseum itu kan kita perlu jalan cepet ya, terutama untuk menghindari efek sisi yang diberikan oleh anak bir. Atau intinya sih biar kita itu nggak kena stun dan segala macam, intinya di awal-awal gitu coy. Jadi menurut gue sih kalau dipakai di Colosseum ini karakter ya harus menggunakan relik persona lain. Karena kan untuk skillnya ini udah bertahan selama 3 putaran ya untuk terror love-nya. Oleh karena itulah menurut gue untuk reliknya aja ini kalau dipakai di Colosseum kurang banget. Tapi kalau dipakai di PvE masih bagus ya, lumayan pastinya. Oke, jadi langsung saja dah kita bakal bahas untuk tips build-nya dan juga stats fokusnya seperti apa. Jadi untuk yang pertama tips build-nya, kalian bisa lihat seperti ini untuk build-nya. Di sini kita build-nya itu fokus buat bikin dia semakin tebal, itu yang pertama. Kemudian biar dia lebih kencang, jadi kita juga fokus ke attack speed-nya. Dan juga kita bikin dia anti CC dan kita tingkatkan efek resistnya juga ya pastinya. Ini adalah build yang menurut gue sih lumayan banget untuk dia dipakai di Colosseum, PvE atau boss battle gitu coy. Untuk yang berikutnya kita masuk ke pembahasan fokus statnya. Dimana untuk fokusnya kalian bisa lihat seperti ini. Jadi untuk fokusnya di sini kita bikin dia jadi lebih tebal, itu yang pertama. Kemudian kita juga bikin dia damage-nya agar lebih berasa, pastinya kita fokus ke attack-nya juga ya. Lalu di sini kita juga bikin dia semakin kencang, itu harus banget ya. Karena support zaman sekarang itu wajib kencang gitu coy. Kalau nggak kencang nggak bakal enak gameplaynya. Dan juga pastinya di sini kita bikin dia itu jadi ya anti CC ya, itu yang paling penting juga pastinya. Tujuannya di sini agar dia itu nggak kena efek sisi, itu yang paling wajib pastinya. Jadi itulah kenapa kita wajib tingkatkan efek resistnya setinggi mungkin, itu yang paling wajib. Jadi mungkin gue akhir saja ya untuk video kita kali ini. Kalau kalian misalnya masih ada pertanyaan lagi atau segala macam, silakan saja coy di kolom komentar ya, kita baku hantam di sana. Jadi thank you banget, see you on the next video guys, goodbye, dadah cuy.